Anggota unit Jemaat GPM Halong Anugerah yang Tuhan Yesus kasihi, selamat malam dan shalom. Kita akan memulai ibadah unit di saat malam hari ini. Dan karena itu Bapak Ibu anak-anak sekalian, siapkanlah hati dan kehidupan ini untuk kita datang kepada Tuhan dalam ibadah unit di malam ini. Beta jemput Bapak Ibu dan anak-anak semuanya berdiri. Dan sambil berdiri kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 353 ayatnya yang pertama. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Mari kita mulai ibadah di malam hari ini. Ibadah unit yang kami gelar di Jemaat GPM Halong Anugerah ini Tuhan, dari awal hingga akhirnya, kiranya jadi di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan dituntun kuasa Roh Kudus. Tuhan memberkati ibadah di malam ini. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak dipersilakan duduk kembali. Sama-sama kita akan dengar Mazmur puji-pujian dari Mazmur 46. Ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang keempat, yang bunyinya demikian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Demikian Mazmur puji-pujian, dan kita memuji Tuhan sekali lagi dari Kidung Jemaat nomor 10, ayatnya yang pertama. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Jiwaku pujilah Dia.
Bapak Ibu anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mendengar berita firman Tuhan. Dan firman Tuhan di malam hari ini terambil dari Alkitab Perjanjian Lama. Kejadian 26 ayatnya yang ke-12 dan berakhir pada ayatnya yang ke-22. Kejadian 26 ayatnya yang ke-12 dan berakhir pada ayatnya yang ke-22. Tetapi sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami akan mendengar berita firman Tuhan di malam hari ini. Karena itu Tuhan, tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, karena kami lemah Tuhan. Seringkali kami membaca firman Tuhan, kami lupa atau kami jarang untuk melakukannya Tuhan Yesus. Karena itu malam ini kami mohon kuasa Roh Kudus, tuntun kami, supaya kami dapat membaca, mendengar, kami menghayati dan mau melakukannya di sepanjang hari-hari kehidupan kami. Ini kami Tuhan, berfirmanlah, karena kami siap untuk mendengar. Amin. Pembacaan firman Tuhan, Kejadian 26 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Dengan judul Ishak di negeri orang Filistin. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu, sapi, serta banyak anak buah. Sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham, ayahnya, oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, "Pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami." Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemalah ia di lembah Gerar. Dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham, ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, "Air itu kepunyaan kami." Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertentangan dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain, dan mereka bertengkar juga dengan itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar.
Sumur ini dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beternak, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, anak-anak sekeluarga yang Tuhan Yesus kasihi, kita sudah mendengar tentang pentingnya sumber daya alam yang mesti dilestarikan demi kepentingan dan kebutuhan hidup kita umat manusia. Dan salah satu sumber daya alam sebagai kebutuhan yang sangat vital atau yang paling utama adalah air. Bapak, Ibu, anak-anak yang dikasihi Tuhan, fungsi air itu sangat banyak. Misalnya, untuk membersihkan tubuh, memasak, mencuci. Air juga sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup tumbuh-tumbuhan dan tanaman. Karena itu, Bapak, Ibu, anak-anak yang dikasihi Tuhan, janganlah ada di antara kita yang harus bertengkar soal air. Atau janganlah kita merusakkan sumber-sumber air, sebab akan sangat berdampak negatif bagi kelangsungan hidup kita. Dalam bacaan firman Tuhan Kejadian 26, ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-22 yang kita baca tadi, kita mendapatkan kesan bahwa Ishak, anak Abraham, leluhur umat Israel, memperoleh berkat Tuhan dari hasil usaha tanah Gerar, negeri orang Filistin. Satu hal yang membuat umat Israel semakin memperoleh keyakinan, karena Israel mau mengikuti perintah atau petunjuk Tuhan. Dalam pasal 26 ayatnya yang kedua dan ketiga, Tuhan berfirman, jangan pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Aku akan menyertai dan memberkati engkau. Bapak, Ibu, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pemberkatan Tuhan terhadap Ishak inilah membuat keadaannya semakin kaya dengan banyak kambing domba dan lembu. Akibat kekayaan yang diperoleh Ishak membuat orang Filistin menjadi cemburu kepadanya. Akibat kecemburuan itu akhirnya raja orang Filistin, Abimelek, menyuruh Ishak pergi dari negeri mereka. Dan Ishak berdiam di lembah Gerar dan menetaplah ia di situ. Demi kelangsungan hidup Ishak dan keluarganya, serta kambing domba dan lembu, bahkan untuk kebutuhan tanaman yang akan dikerjakan Ishak di ladang, maka ia mengusahakan lebih dulu sumber air. Karena itu, Ishak menggali sumur yang dulu pernah digali Abraham, ayahnya, tetapi ditutup oleh orang Filistin. Namun sumur itu dipersoalkan oleh para gembala dari negeri Gerar. Sumur itu diberi nama Esek, artinya pertengkaran. Untuk menghindari pertengkaran, maka hamba Ishak menggali sumur yang lain dan kembali terjadi pertengkaran. Dan Ishak menamai sumur itu Sitna, yang artinya iri hati. Di sini kita boleh melihat
kesabaran Ishak untuk mengalah, karena Ishak tidak menghendaki adanya pertengkaran dan permusuhan serta iri hati. Ishak dan para hambanya kemudian pindah lagi dan menggali sumur yang lain. Dan tidak terjadi pertengkaran, sehingga sumur itu diberi nama Rehobot, yang artinya luas, damai. Tidak lagi ada pertengkaran, tidak lagi berbantah-bantahan. Beberapa kali Ishak menggali sumur dan terjadi pertengkaran, sebagai gambaran bahwa betapa pentingnya air sebagai kebutuhan dasar bagi hidup manusia. Persekutuan keluarga yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, sikap yang suka bertengkar dan mau menang sendiri, tidak akan membawa suka, cita, dan rasa damai. Sikap Ishak yang lebih memilih diam dan mengalah untuk kebaikan bersama, semua orang patut diteladani oleh kita sebagai orang percaya. Karena itu yang Tuhan Yesus ajarkan untuk kita, yakni jangan membalas jahat dengan jahat, tetapi balaslah dengan kebaikan. Ishak dalam kisah cerita di atas tadi memperoleh kasih yang berlimpah karena mau setia dan serius bekerja. Walau di tengah kesulitan, bahkan tidak ada lagi pertengkaran di antara sesama pengembala. Mari kita jauhkan diri dari pertengkaran dan keributan dengan menjaga sumber-sumber air bagi kehidupan kita dan anak cucu kita. Ketika kita menjaga dan merawatnya dengan baik untuk kebutuhan bersama dan menjauhi pertengkaran, maka hal itu menjadi berkat yang asalnya dari Tuhan bagi kelangsungan hidup semua ciptaan. Amin. Bapak Ibu anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari ketong ada dalam saat teduh. Saat teduh selesai. Ya, Bapak Ibu anak-anak yang dikasihi Tuhan, untuk mengaminkan berita firman Tuhan tadi, mari kita puji Tuhan sekali lagi dari Kidung Jemaat nomor 426. Kidung Jemaat nomor 426 ayatnya yang pertama. Kita harus membawa berita pada dunia yang gelap. Bapak Ibu, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan,
Kita akan ada dalam pengakuan iman rasuli. Karena itu beta jemput semuanya untuk berdiri dan sama-sama kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan anak-anak dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan mempersembahkan persembahan syukur bagi Tuhan, dan persembahan ini diberikan sambil diiringi Kidung Jemaat nomor 403. Kidung Jemaat 403 ayatnya yang pertama. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, di malam ini kami akan memberikan persembahan syukur bagi Tuhan. Dengan penuh kerendahan hati, ya Allah, kami mohon Tuhan, biarlah Bapa layakan apa yang kami berikan untuk Tuhan ini. Sambil kami mohon pengampunan Tuhan, karena apa yang kami berikan ini Tuhan jauh dari yang Tuhan selalu berikan dalam kehidupan kami sampai di hari ini. Karena itu Tuhan Yesus, sambutlah jua apa yang kami berikan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, korban yang hidup, kami berdoa. Amin. Kidung Jemaat nomor 403 ayatnya yang pertama. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Iya, Bapak Ibu anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita ngampiri Tuhan dalam doa syafaat di malam hari ini. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah, Bapa kami yang ada di sorga. Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas kasih dan kemurahan Tuhan bagi kami. Sehingga kami boleh menikmati hari-hari kehidupan sampai di hari ini. Tuhan terima kasih atas semua yang Allah karuniakan bagi kami. Hari ini pun Tuhan, kami boleh bekerja
dari pagi hingga memasuki malam kehidupan ini. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, walaupun kami ada dalam suasana-suasana yang menakutkan, mencekam kehidupan kami. Kami ada dalam kecemasan, kekhawatiran karena virus corona yang merajalela seantero dunia ini Tuhan. Sampai kami terasa di daerah kami ini Tuhan. Ribuan korban, jutaan. Bahkan ada yang meninggal dunia Tuhan. Bapa di sorga, sampai kapan kami tidak tahu virus ini harus berakhir. Tetapi dalam suasana ketakutan, kecemasan, suasana kekhawatiran ini Tuhan, kami hanya datang kepada Tuhan Allah dalam Yesus Kristus sebagai tempat di mana kami bermohon dalam pergumulan kami. Karena itu Tuhan, kami mohon, ya Allah, selamatkanlah kami dari bahaya wabah virus corona ini Tuhan. Kami minta, ya Tuhan Allah, lalukanlah kuasa ini daripada kami. Karena kami yakin sungguh Tuhan, tidak ada satu kuasa pun di dunia ini yang bisa menandingi kuasa-Mu Tuhan. Termasuk kuasa virus yang mematikan ini. Karena itu Tuhan Allah, hanya kepada-Mu Tuhan kami meminta. Tolonglah kami Tuhan, selamatkanlah kami. Kami berdoa Tuhan, bagi orang-orang yang saat ini terinfeksi virus corona, atau mereka yang ada dalam pengawasan dan lain sebagainya, ya Tuhan, sembuhkanlah mereka Tuhan. Melalui kuasa dan kemuliaan kami yakin sungguh Tuhan, Allah akan ada bersama-sama dengan mereka. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan pemerintah, para medis, relawan, dan lain sebagainya Tuhan, yang selalu setia melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka menyelamatkan umat manusia dari ancaman bahaya virus ini. Mereka mempertaruhkan kehidupan mereka di garda yang paling depan Tuhan. Allah tolong mereka lewat kuasa-Mu. Lindungilah mereka Tuhan, supaya dengan kasih dan kemuliaan Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, mereka terbebas, mereka boleh melakukan semua tanggung jawab mereka, menyelamatkan umat manusia dari bencana virus ini Tuhan. Kami serahkan semuanya itu hanya kepada-Mu ya Tuhan Allah Bapa di sorga. Bapa di sorga, kami berdoa dan menyerahkan umat-Mu di Jemaat GPM Halong Anugerah, rumah pertama sampai yang terakhir. Allah kenal kami dengan berbagai latar belakang kehidupan kami. Allah kenal kami dengan seluruh tugas tanggung jawab pekerjaan yang kami gumuli setiap saat dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, karena anak-anak kami menerima keberhasilan, kesuksesan mereka lewat pendidikan mereka. Walaupun Tuhan, mereka melakukan semua tanggung jawab itu melalui atau berada dalam rumah masing-masing. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Allah tidak pernah meninggalkan dan berpaling dari anak-anak kami. Sehingga ada sukses yang Tuhan berikan bagi mereka. Karena itu Tuhan, kami minta Tuhan memberkati mereka lagi.
ketika mereka harus berproses lagi dalam pendidikan mereka di tingkat yang lebih tinggi. Tumbuh kembang anak-anak kami semua ini kami serahkan kepada Tuhan, termasuk masa-masa remaja, masa-masa muda. Tuhan berkati dan jaga mereka semua. Juga terhadap masa depan anak-anak kami, dengan segala upaya dan usaha mereka, Tuhan buka jalan, supaya mereka bisa menikmati apa yang mereka cita-citakan. Kami berdoa menyerahkan kami sebagai kepala keluarga, ibu-ibu rumah tangga, dengan berbagai tugas tanggung jawab yang mereka lakukan, yang Allah telah percayakan bagi masing-masing mereka. Apapun Tuhan dan di mana saja mereka melakukan semua tanggung jawab itu. Di tengah situasi dan kondisi yang saat ini kami alami, ya Tuhan Allah, dengan penuh kerendahan hati Tuhan kami mohon, Tuhan memberkati mereka dengan semua yang mereka lakukan, demi dan untuk kebutuhan hidup hari-hari mereka dan untuk masa depan. Tuhan, jauhkanlah daripada kami semua Tuhan segala hal yang merintangi jalan kehidupan kami. Jauhkan daripada kami Tuhan kuasa-kuasa penyakit, malapetaka, bahaya-bahaya virus ini Tuhan. Kuasailah kami Tuhan dengan kuasa dan kemuliaan-Mu Tuhan, supaya kami akan tetap menikmati hari-hari kehidupan ini dengan sukacita. Melangkahlah bersama dengan kami, berjalanlah bersama dengan kami Tuhan, agar kami tetap selamat dalam tangan kasih Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa dan menyerahkan seluruh pergumulan hidup umat-Mu yang mereka naikkan dari bilik kehidupan keluarga rumah tangga. Sambutlah Tuhan dan layakanlah itu Bapa dalam kehendak-Mu Tuhan Yesus. Bapa di sorga, kami di jemaat ini berduka atas dipanggil pulangnya anak Tuhan, Bapak Musa Habibu. Biarlah Tuhan terima ia di sisi-Mu. Lalu keluarga yang ditinggalkan, istri dan semua anak-anak, bahkan semua saudara. Biarlah Tuhan selalu memberikan penghiburan bagi mereka dan berkatilah mereka Tuhan. Supaya mereka tidak terlarut dalam kesedihan sepanjang hari-hari hidup mereka. Tetapi mereka akan menyadari bahwa apa yang Tuhan buat itu baik. Dan mereka akan tetap menata masa depan, melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan menyerahkan anak-anak kekasih kami Tuhan, yang nantinya mereka akan diteguhkan menjadi anggota Sidi Gereja Protestan Maluku di hari Minggu tanggal 28 yang akan datang ini Tuhan. Bapa berkenan menjaga mereka. Tuhan memberikan kondisi-kondisi mereka yang sehat. Lalu Tuhan tetap siapkan mereka Tuhan. Supaya nantinya dalam peneguhan nanti mereka tidak terhalang. Tuhan juga pimpin mereka, supaya biarlah dalam pengakuan mereka akan teguh iman mereka untuk tetap mengiring Kristus sepanjang hari-hari kehidupan mereka. Memasuki malam kehidupan ini Tuhan, kami serahkan hidup kami. Jadikanlah bagi kami Tuhan malam yang tenang, malam yang penuh dengan kedamaian, sukacita, supaya kami boleh beristirahat dan melewati kehidupan malam ini Tuhan, sampai pagi baru pemberian Tuhan hari esok kami boleh memasukinya bersama lagi. Terima kasih Tuhan dan terpujilah Allah Bapa di sorga
dari kekal sampai kekal. Kami mohon sekali lagi Tuhan, ampuni salah dosa kami yang kami perbuat melawan kehendak-Mu Tuhan. Lalu inilah syukur kami dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Bapak, Ibu, anak-anak sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, beta jemput untuk berdiri dan sama-sama katong kidungkan kidung jemaat nomor 416 ayatnya yang pertama sebelum katong terima berkat daripada Tuhan. Kidung jemaat nomor 416 ayatnya yang pertama. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh. Mari katong terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dalam Yesus Kristus dan oleh tuntunan kuasa Roh Kudus tinggal menyertai dan memberkati kehidupan kami semua hari ini, esok, bahkan terus kekal selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Ibadah unit di Jemaat GPM Halong Anugrah malam ini boleh usai dan beta ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan memberkati ketemu semua. Shalom.